Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabihi nasta'ina umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang saya aturkan terima kasih sekali bagi teman-teman subscriber yang menonton video ini. Alhamdulillah pada detik ini ya, tanggal 24 Juni jam setengah 9 malam ini ya, saya bersyukur atas kehadirat Allah SWT dan Rasulullah SAW, di mana teman-teman masih senantiasa berkenan untuk hadir menonton video ini dikala saya membuat konten ini untuk kebutuhan jam tayang ya. Karena jam tayang yang dibutuhkan sekitar 4.000 jam tayang ya. Sehingga kurang lebih nanti saya membutuhkan durasi yang cukup panjang, sekitar 1 atau 2 jam ya mungkin ya. Mungkin dalam konten ini akan saya bahas cukup banyak materi yang bisa saya bahas dan yang saya ketahui, baik itu yang ilmu-ilmu tentang per-YouTubean atau pengetahuan pengalaman saya dalam dunia ke-YouTubean. Karena saya juga termasuk ya baru-baru mulai dalam mengenal tentang YouTube. Tak lupa kami ucapkan bagi teman-teman yang mungkin baru gabung di channel saya ucapkan selamat datang di MBID. Ini adalah channel saling berbagi, kita saling dukung-mendukung ya, saling support. Isi konten kurang lebih tentang ya kehidupan kita sehari-hari tentang dunia IT. Ya, sekitar pengulasan aplikasi dan cara-cara yang mungkin bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman mudah-mudahan yang masih dalam proses perjuangan ya, subscriber sama jam tayang, kita terus berusaha karena sangat panjang yang harus disiapkan. Oke. Untuk materi atau hal yang akan saya bahas akan banyak. Jadi buat teman-teman yang males atau terlalu lama mendengar saya, nanti saya siapkan deskripsi di konten ini dengan disertai dengan materi judul materi ya, dan disertai dengan menitnya. Tinggal klik aja nanti langsung skip ke dalam durasi video sesuai konten. Jadi untuk hari ini saya hanya pengenalan dulu ya. Mungkin pengenalan, selanjutnya nanti pembahasan tentang YouTube ya. Tentang YouTube. Terus nanti tentang subscriber ya. Tentang subscriber. Dan tentang jam tayang atau yang lain nanti kita bahas dan akan saya siapkan di deskripsi ya bagi teman-teman yang males untuk terlalu panjang. Ini saya ngerekam. Oke, ini saya ngerekam menggunakan software Filmora 9 ya. Dan audionya saya menggunakan Audacity yang sudah populer. Dan untuk browsernya saya menggunakan Chrome ya. Ini masih lama Chrome-nya. Di sini saya membuka di studio YouTube kami di BMID. Pertama adalah pengenalan daripada YouTube sendiri. Saya sendiri adalah pemula dalam per-YouTubean. Kenapa pemula? Karena memang saya baru sekitar tahun 2016 kalau nggak salah, lupa saya. Tahun 2016 itu saya membuat video YouTube ya, dan ada videonya, mungkin sudah saya hapus kali di artikel saya yang lain. Ini tentang saya sekitar ini ya, Maret 2016.
Tapi saya sudah membuat sebelum ini sekitar tahun berapa ya? Awal-awal dulu sudah buat saya di akun sebelah. Tapi tidak ada yang saya teruskan karena memang saya nggak begitu fanatik pada zaman dulu ya. Karena memang dunia YouTube pada saat itu belum semonetis sekarang ya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mencari cara lain ya yang saya suka, yaitu menjadi seorang publisher. Ya beda ya, untuk content creator sama publisher itu berbeda. Kalau publisher yaitu saya sering membuat artikel-artikel yang akan saya post di dalam website saya, sehingga saya udah mendapat pin ini ya karena publisher. Nah, untuk yang YouTube baru ya, yang awal dulu yaitu publisher. Apa bedanya sih publisher sama YouTube? Sama aja. Kalau publisher ya sama-sama AdSense sama. Hanya saja kontennya berbeda. Kalau video kan video. Tapi kalau publisher kan kita konten, dan lebih rumit dan lebih susah kalau menurut saya. Sekarang ya, kalau dulu sih sama-sama gampang. Kalau sekarang susahnya di publisher. Maka dari itu saya terjun sekitar tanggal berapa ya pada saat itu. Saya terjun ingin melanjutkan per-YouTubean saya. Yaitu sekitar bulan Maret kalau nggak salah. Setelah awal lagi ini sekitar tahun berapa? Oh ini ya. Oh ini pembukaan ini sekitar 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu itu bulan apa saya lupa. Ini bulan Maret kalau nggak salah. Ya Maret bener ya. 16 Maret ini saya buka, saya buat video ini. Ya iseng-iseng aja. Ya ternyata saya disemangati oleh teman-teman. Nah, saya punya teman-teman YouTuber yang sudah terkenal ya. Nah, dia menyemangati bahwa sekarang kalau bisa buat konten aja. Ya udah saya ikut. Kalau kesibukan saya ya setiap hari ya ke publisher ya, hampir setiap hari publisher. Saya juga menjalankan usaha dan kegiatan yang lain banyak. Jadi untuk awal ini saya pengenalkan diri bagi teman-teman yang masih belum kenal dengan MBIT. Dengan saya Adi Endrawan. Ya, mudah-mudahan dengan ini kita bisa saling sapa nantinya. Jadi pengenalan ini sama-sama kita menjadi YouTuber pemula ya. Banyak tips dan trik yang mungkin saya akan bagikan di video ini nanti. Mungkin bisa diambil atau didengarkan aja. Yang baik-baik aja yang diambil ya. Yang jelek-jelek gak usah. Ini video saya ini sekitar bulan Maret. Saya buat ini sekitar 3 bulan yang lalu dan ternyata saya agak kendor karena benturan dengan kegiatan saya yang super sibuk di setelah Maret April ya. Sekitar April itu saya banyak kegiatan. Salah satunya di kerjaan, terus ada banyak tugas yang saya kerjakan pada saat itu. Sehingga saya vakum pada saat itu. Saya masih ingat itu terakhir ini ya. Ya ini dia. Saya terakhir ini ya, membuat video itu sekitar 2 April ini. April saya vakum ya. April ini saya vakum sekitar 2 bulanan ya. Sampai Mei 28 sekitar ini. Ini setelah lebaran. Jadi puasa sampai lebaran ini saya vakum. Pada saat itu masih 200 subscriber ya. Masih 200 subscriber. Saya ingat betul. Akhirnya saya ingin berkecimpung lagi karena kesibukan udah habis. Saya nyoba-nyoba review berbagai cara atau membuat konten yang mungkin sesuai. Untuk ide sendiri dalam konten itu ya macam-macam ya, tergantung kita aja. Sebenarnya tidak ada ide dalam membuat konten, hanya saja ya terpikir langsung buat gitu aja. Ini nggak ada pikiran untuk membuat ini, nggak ada. Spontan, kok kayaknya bagus buat konten, ya udah buat aja. Yang penting nanti cocok. Oke. Untuk pengenalan saya kira cukup ya. Nanti kalau
butuh tanya jawab bisa langsung DM saya atau komentar aja boleh. Untuk pengenalan di dalam dunia BMIT, sebenarnya dulunya masih belajar ini namanya, tapi bingung saya mau namain apa, ya udah MBIT gitu aja. Yang kedua yaitu per-YouTubean. Perlu ketahui bahwa YouTube sekarang kan luar biasa. Karena YouTube bisa dimonet, sehingga banyak orang itu berbondong-bondong membuka atau membuat sebuah channel YouTube. Dalam channel itu banyak sekali saya jumpai YouTuber yang hebat, YouTuber yang kreatif, super, ya luar biasa, banyak yang patut kita contoh. Atau YouTuber pemula ya seperti saya sendiri, kami itu banyak hal-hal yang menarik. Bahkan saya menjumpai kayaknya masa-masa sindromnya YouTube ya, sindrom konten. Jadi mementingkan konten daripada hal-hal yang penting yang lain. Ya ini juga salah ya. Jadi kita tetap membuat konten tapi juga tetap beraktivitas yang lain. Jangan sampai kita membuat YouTube ini bergantung bahwa wah ini gaji saya harus besar nanti gitu. Saya sering menjumpai itu YouTuber itu apa ya? Dia itu berpikiran bahwa YouTuber ini adalah menjanjikan. Iya, kalau Anda hebat, kalau Anda pintar luar biasa dan bisa menjadi panutan orang, ya no problem ya. Tapi kalau biasa-biasa jangan berharap banyak deh. Karena dunia YouTuber itu dibilang gampang-gampang, dibilang susah ya susah. Tergantung dengan niat dan kemauan kita. Jadi ini masih ngerekam gue? Oh iya masih. Ini masih ngerekam. Cek. Oh iya masih ya. Baru 11 menit. Ya, sambil ngopi dulu. Ya, kita nyantai ya buat konten di sini ya. Kita save dulu. Saya tidak akan menyembunyikan ilmu-ilmu yang saya punya di sini. Saya akan floorkan. Bagi teman-teman yang ingin menonton ya silakan lanjut. Sengaja saya tidak pasang kamera karena ya nanti membutuhkan editor yang sangat banyak. Jadi saya omongan aja di sini ya. Oke, sampai mana tadi? Sampai sini ya. Di YouTube ya. Banyak sekali kejadian yang bisa saya pelajari di sini. Terkait belajar tentang YouTube, tentang hal-hal yang bisa kita pelajari di sini ya. Untuk materi yang lain nanti akan saya sampaikan sesuai urutannya biar enak. Yang saya bahas di sini adalah YouTube, pentingnya YouTube dalam masa depan. Karena lawannya YouTube juga nanti ada banyak, ada Facebook, ada ADS juga ya kan. Ada monet juga di Facebook, ada sekarang TikTok yang sedang tren. Ada juga Instagram. Banyak sekali sekarang yang bisa kita gunakan. YouTube kan sudah lama dan mungkin lebih mudah. Dan pengguna juga lebih banyak menurut saya. Dan kontennya lebih terjaga, copyrightnya lebih teratur. Tapi yang untuk yang lain masih belum bisa begitu. Dan pasar AdWords-nya itu masih tren di YouTube. Jadi pasar pengiklannya ini masih di YouTube ya. Kenapa saya buat ya? Karena potensinya masih tinggi. Karena saya sendiri juga pengguna ADS ya. ADS AdWords itu adalah salah satu platform daripada Google untuk beriklan ya. Kalau kita kan kenalnya AdSense. AdSense ini ya. Ini AdSense saya. Jangan dibuka ya. Ini AdSense, yang ini adalah AdWords, ADS. Di sini kita bisa mengiklan apa saja yang kita iklankan. Dan ini masih cukup tinggi dan nomor 1 kalau menurut saya ya. Saya nggak tahu aslinya atau risetnya, tapi saya nggak ngeriset. Yang jelas ini masih tren. Ya ini salah satu AdSense saya. Ini perlu saya perbaiki, ini banyak web-web yang perlu diperbaiki. Sama halnya dengan YouTuber atau AdSense ini sama dengan AdWords. Hanya AdSense yaitu menghasilkan dolar,
Kalau AdWords ini menghabiskan dolar, ya, karena tempatnya berbeda. Hanya wadah untuk mengiklan yaitu di AdWords, yang untuk wadah publisher, content creator, yang lain-lain di AdSense, di mana dia jadikan sebagai regulasi daripada keuangan yang ada di dalam monetize. Oke, sambil ngopi. Nah, jadi materi pertama YouTube. Kenapa sangat pentingnya? YouTube ini sangat penting karena itu tadi potensinya masih cukup tinggi dan di dunia ini masih sangat berpotensi beberapa tahun ke depan. Tapi untuk regulasi dan kebijakan yang lain saya belum tahu ya. Mumpung kebijakannya masih seputar ini ya, 1000 sama 4000 jam tayang, masih cukup rendah kalau menurut saya. Bahkan dari dulu itu nggak ada seperti itu. Kita ngupload selama dia tidak ada CR ya, copyright ya, udah dolar langsung mengalir gitu. Pernah dulu itu sehari 50.000 hanya modal satu video saja. Saya tayangkan di luar negeri, di USA pada saat itu. Saya pakai bahasa Inggris pada saat itu. Ternyata wah, luar biasa. Tapi karena itu tadi akhirnya enggak diterusin. Jadi untuk dunia per-YouTubean saya kira masih potensi tinggi. Jadi yang teman-teman ingin membuat YouTube channel silakan. Tidak ada batasan mau berapa channel, mau 1, mau 2, bebas. Sama kayak di blog ya. Mau blognya 1000 bebas. Tidak ada, yang penting konten yang kita buat adalah konten yang original. Alias kita buat sendiri, kita nggak jiplak ke yang lain. Karena yang jiplak-jiplak itu nanti ya bisa jadi kan merugikan orang lain, bisa jadi. Tapi kan ada yang lolos dan seterusnya. Ya bebas, terserah. Individu aja sih. Terus untuk per-YouTubean saya kira seperti itu ya, banyak sekali yang bisa kita bahas sebenarnya. Tapi ya tadi seala kadarnya aja. Masih 17 menit, masih lama. Di dunia YouTube ini banyak sekali yang bisa kita gunakan ya. Nanti saya akan bahas sekali-kali. Sekarang kita bahas tentang subscriber. Nanti kita sambung-sambung lagi ya. Yang maksud subscriber ini adalah yang ikut di channel kita, yang berminat dengan channel kita, yang menonton channel kita. Ya pemirsa-pemirsa yang menonton ini yang membesarkan sebuah channel yang namanya subscriber ini. Tanpa ada subscriber jelas kita nggak ada apa-apanya. Jadi sangat terima kasih buat teman-teman subscriber yang senantiasa. Dan saya juga menjadi subscriber dari yang lain. Sama, kita sama-sama. Kita sama-sama sukses, sama-sama bangun cita-cita kita bersama. Jadi kita intinya sama. Subscriber saya hari ini, detik ini 854 ya. Saya mulai di Mei ya, tanggal 28 ini saya mulai lagi, itu masih sekitar 270-an 270 itu berbandingan sampai detik ini sekarang berapa, 854 sekitar 584 itu saya kerjakan mulai dari 8 ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 pekan. Sekitar sebulan saya bisa menghasilkan 584 subscriber. Ini ya perjuangan besar ya. Setiap hari ya nimbrung sama teman-teman di WA, di Facebook. Banyak sekali yang bisa dicari-cari ya. Saling mendukung dan menghasilkan sekitar 854. Dan ada trik-trik lain yang saya gunakan dan menurut saya itu masih aman, menurut saya ya. Tapi kalau mau ikuti ya silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa, bebas mah. Di saya itu bebas, kalau mau niru ya silakan. Tapi kalau salah ya jangan salahkan saya, kalau mau niru ya silakan. Nanti yang rugi ditanggung sendiri ya. Saya enggak mengajak-ajak. Untuk pertama yaitu biasanya saya menggunakan trik-trik atau ajak-ajak atau istilahnya persuasif,
persuasif pada teman-teman kita agar saling mendukung. Itu aja wis, simple. Dengan apa? Dengan menghargai konten-konten orang lain. Contoh ini ya, kita punya konten atau orang lain kita lihat kontennya, kita aja tonton kontennya, kira-kira kontennya bagus, apa sisi bagusnya, kita like, kita komentar ya. Contoh ini konten saya, ini konten orang lain katanya. Di konten orang lain ini kita tonton aja, kalau emang nggak bisa lama ya udah kita cek deskripsinya apa. Oh maksudnya tuh begini, ya udah kita cari video yang mungkin lebih terfokus apa. Kalau pengen nonton ya tinggal nonton aja, yang kaum kota itu loh yang susah. Maaf ya teman-teman yang mungkin enggak, maksud saya adalah mungkin kalau yang hemat-hemat ini aja dikecilin kualitasnya, nggak banyak ya, kualitas ini aja kecilin, nggak usah skip lah, biarin jalan gitu. Nggak akan banyak, 144p itu pixel itu nggak banyak, tenang aja, nggak akan menghabis kuota. Apalagi wifi itu jangan medit-medit ya, sama teman sendiri pas los gitu aja ya. Oke, biasa. Tapi kalau di HP itu kan digunakan, kalau di laptop gini ya los aja, biarin sampai kuota. Oke, jadi ini ya, kita lanjut ke apa tadi, subscriber. Cara pertama yang saya gunakan adalah persuasif ya, saling mengajak, dimana biasanya saya awali di depan yaitu mengajak dan mengucap terima kasih pada subscriber. Udah itu beres. Dan terakhir ditutup dengan subscriber dan lalu diisi dengan tampilan-tampilan seperti ini. Ya, subscriber seperti ini bebas. Banyak trik yang bisa kita gunakan. Ajak-ajak seperti ini. Yang kedua, biasanya saling menghargai konten orang lain. Apa yang kita hargai? Ya, banyak sekali ya. Contoh kita tekan konten siapa. Ya, contoh kita cek ini ya, konten teman-teman kita ini. Ini belum saya balas semua ya. Nanti saya balas ya, insya Allah. Pasti saya balas, nggak ada yang nggak tabas. Contoh ini ya. Nah, ini kita buka aja kontennya beliau ini. Ya kan? Oh, ini sudah saya nonton ini sekitar 5 menit lebih. Ini yang merah ini. Dia membuat apa gitu, ya udah kita nonton aja bentar, kita lihat deskripsi. Oh bagus. Kalau nggak mau kuotanya habis ya dikecilin. Kita lihat, oh bagus ya ini kontennya. Kita ambil ciri baiknya lah. Kita komentar, jangan lupa kita like dulu kan. Ya sekitar kalau udah di tengah gitu loh, baru di like, subscribe, loncengnya jangan lupa ya. Setelah itu kita komentar, atau komentar dulu silakan, bebas, nggak ada urutan-urutan itu, nggak ada kalau menurut saya sih ya, karena di YouTube sendiri tidak ada pembahasan itu. Hanya saja biasanya baiknya seperti ini, kita tonton dulu, oh ternyata bagus kita like, ternyata kok ini konten yang cukup menarik, kita subscribe, itu kan urutan yang bagus, baru kita loncengkan. Nah, untuk mendukung channel ini kita komentar, begitu mas bro, cara untuk menghargai konten orang lain. Ya, mohon maaf ini mas, siapa ini, sahabat otomotif ini saya buka videonya, nggak apa-apa, dipilih aja, tak jadiin konten mas. Ini teman-teman kita ya, dan banyak teman kita yang lain di sini ya. Komentar yang sesuai ya, bukan kok hadir, absen dan terus dan sebagainya, itu teman-teman ya nggak apa-apa sih, bebas, terserah. Tapi paling tidak kita hargai dong, kita hargai teman-teman yang membuat konten ini gitu. Mimi jeruk hangat ini enak. Jadi setelah kita seperti ini ya udah, kalau memang dia bales ya alhamdulillah, kalau nggak bales ya udah nggak apa-apa, santai aja bro. Uang hidup itu nggak usah dipikir, tenang. Baik akan dibalas baik, buruk akan dibalas sendiri, ya kan? Tenang aja. Dan kurang lebih seperti ini ya teman-teman, kalau pengen. Kalau saya biasanya begitu, saya komentar dan ternyata besoknya dia akan mengunjungi konten saya, gitu. Saling mendukung, saling membantu.
atau memberikan tips dan trik. Gak usah kita komentar wah bagus kok aja. Kalau komentar ya yang jelas. Kalau lagi lemes ya udah nggak apa-apa. Kalau maksudnya lagi males. Kalau mungkin lagi mengikuti video ini, yuk kita dukung. Kalau memang dia bilang kalau dia posisinya kontennya jelek, ya udah bilang jelek, nggak apa-apa. Ya jangan floor 100%, tapi kita dukung plesetan dikit. Wah bagus nih kalau ada sound voice-nya gitu kan. Secara tidak langsung itu kan mendukung ini. Wah bagus nih kalau ada tripodnya, kameranya nggak goyang-goyang, nah gitu kan. Itu adalah salah satu komentar yang positif untuk kita. Ya kalau mendukung ya seperti itu ya. Kalau mendoakan ya bagus, nggak apa-apa. Tapi saran saya komentarlah pada konten yang mendukung seperti itu tadi. Ya memang hal yang negatif itu bisa menjadi positif untuk dia. Dan yang punya channel jangan baper juga. Masa dibilangkan kamera goyang itu baper. Ya itu jadiin salah satu motivator kita. Oh ternyata bagusnya nggak goyang. Udah kita buat yang nggak goyang. Gitu harusnya. Bukan kok baper dihapus komentarnya. Jangan begitu dong. Kita saling mendukung. Tapi kalau mau bully ya jangan dibully dong. Namanya kita jangan usaha. Kemampuan orang kan berbeda-beda. Tergantung dengan kitanya. Kalau mau komentar santai ya udah komentar isinya dukungan gitu aja udah beres ya kan. Saya biasanya begitu kurang lebih seperti itu ya. Kalau ada sesuatu yang dulu juga sama, saya juga hadir, absen hadir sering saya dulu itu ya. Karena ya males saja, masih sibuk. Kalau nggak sibuk ya baru saya komentari videonya seperti ini. Kalau emang nggak sesuai ya ngarang-ngarang dikit kan nggak apa-apa. Itu ya cara saya mendapatkan subscriber dalam ini saya belum sampai 1000 ya. Ingin saya teruskan membuat sampai 1000 ini. Kelamaan saya buat konten karena jam tayang saya masih sangat sedikit. Nanti saya tunjukkan ya jam tayangnya. Untuk cara selanjutnya untuk menambah subscriber yaitu saya biasanya menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga ya. Pihak ketiga di dalam subscriber ini banyak yang bisa kita lakukan. Apakah aman? Saya tidak ada jaminan aman atau tidak, tapi saya melakukannya. Dan ada orang-orang yang saya kenal melakukannya juga dan bisa monet juga. Dan lancar. Sehingga saya mengikuti itu dan masih saya lakukan pada saat ini. Apa yang kita lakukan dengan pihak ketiga yaitu vendor-vendor atau platform-platform yang menyediakan subscriber baik itu berbayar atau gratis. Ini ya. Ada banyak. Mau saya berikan contoh ya saya akan kasih, tenang aja. Tapi mungkin nggak saya bahas, hanya saya kasih contohnya saja. Kalau mau dilanjutin ya silakan. Kalau mau komentar ya silakan, nggak apa-apa, bebas mah. Contoh ya. Ini saya close dulu ya ini. Di sini silakan. Saya biasanya ada 3, 4, 5 ya, ada sekitar 5 tempat yang. Tapi yang masih perfect itu 3 ya, tempatnya. Saya akan beri contoh alamatnya aja. Tidak saya sebutkan, cukup dilihat aja di video ya. Jangan sampai itu. Oh ini saya hilangkan dulu ya. Oh nggak usah. Kita langsung sini aja, oke? Pertama yaitu ini, ya, ini ya. Yang kedua ini, ya. Yang ketiga ini, ya. Yang keempat itu jangan. Saya belum merekomendasikan. Kalau saya nggak mau rekomendasikan, maksudnya saya nggak bisa tunjukkan yang 4. 5 juga ada, tapi cukup itu yang mungkin udah sangat banyak. Itu adalah salah satu yang bisa kita manfaatkan. Apakah aman? Nggak tahu. Yang jelas saya pakai. Dan nanti kalau pengen nunggu ya tunggu saya sampai monet YouTube MBA ini. Kalau monet berarti aman. Untuk saat ini saya masih pakai.
Dan itu bisa membuat subscriber saya luar biasa. Oh tidak 100% ya, itu hanya sekian persen saja. 100%-nya mungkin di ya seperti yang cara-cara yang lainnya, yaitu saling dukung dan seterusnya. Ini ya, ini lihat. Ini ya, dari 279 langsung terus ya, mudah-mudahan ini naik terus ya. Kebetulan ini agak vakum bentar, ini sudah ada, saya nggak begitu aktif di sini. Mungkin nanti besok bisa aktif lagi, naik terus. Ya mudah-mudahan di 17 hari ya ini naik turun ya, biasa naik turun dianggap spam ya, udah biasa, santai aja. Ya cara-cara saya seperti itu yang menghindari spam ya seperti itu. Kalau di trafiknya sendiri ya bisa kita lihat bahwa sumber subscriber saya itu rata-rata dari halaman tonton, yaitu konten saya, lalu dari channel saya, lalu dari penelusuran. Kalau dari poin ini saya kira masih aman-aman saja ya, tidak dari lainnya. Kita lihat di sini, saya sudah mendapatkan banyak sekali. Kalau kita bisa lihat, subscriber saya hilang hampir 1200, sudah biasa. Yang diperoleh 1080 dikurangi, jadi subscriber aslinya sekian. Banyak hal yang menjadikan spam ya. Ya mungkin nggak tahu ya kok bisa begitu, kurang tahu. Yang jelas saya masih tertib menggunakan metode-metode yang kita gunakan sebiasanya. Ya tonton beberapa persen, atau besoknya 24 jam kita. Ya itulah yang bisa kita lakukan biasanya. Kalau hilang gimana ya, bebas, kamu buat konten aja, nanti balik kok. Tenang aja, pasti balik. Yang subscribe nanti akan balik, tenang. Dan untuk subscriber, teman-teman yang sudah subscribe ya, terus kita saling mendukung ya. Karena kalau nggak saling mendukung, selama Anda belum bisa menyajikan konten yang luar biasa, jangan sombong ya. Kenapa saya bilang begitu? Jangan sombong. Apa yang maksud dari sombong? Perkataan saya adalah bukan melete, tapi Anda ketika udah didukung oleh orang lain, ya kan? Dukung baliklah, dukung balik. Kalau Anda didukung orang lain tapi nggak dukung balik, wah, itu saya sebut sombong. Kenapa? Belum buat konten yang wah, penontonnya dikit lagi, dia dukung, nggak ada support, ya udah tinggal aja. Biasanya saya seperti itu, saya dukung sekali, nggak digubris. Digubris itu masuk dalam artian saling dukung lah. Teman punya video baru, kita dukung dong gitu. Dia punya video baru, saya dukung pastinya. Ya kalau bisa dikasih komentar begitu. Kalau memang punya di grup, bisa di grup, aku nonton nih gitu. Kenapa kita harus saling dukung ya? Kalau nggak didukung, siapa yang mau nonton video kita? Kecuali videomu bagus, kamu artis, no problem bro. Tapi kalau sama-sama kecil seperti ini, ya nggak usah sombong lah. Kita harus saling dukung lah, ya kan? Kita saling dukung, nggak bisa kita berdiri sendiri itu, ya kan? Gitu, update terus tiap hari, didukung lagi, nggak ada balasan, update lagi terbaru. Halah, saya yakin besok itu pasti nggak akan diteruskan. Kenapa? Sepi. Selama Anda belum bisa membuat konten yang wah, atau bisa ditolong dengan SEO nantinya, Search Engine Optimal. Kalau kamu bisa membuat yang bagus SEO, silakan kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak usah. Saya yakin nggak akan lama. Saya yakin itu pasti. Jadi selama kita masih tahap belajar begini, yuk kita saling dukung lah, ya kan? Seperti yang saya akan lakukan di sini nanti, nggak ada agak panjang. Oke, kita langsung aja. Ini pembahasan subscriber ya. Jadi cara saya tadi ada seperti itu, dan cara seperti itu, dan cara-cara yang bisa kita lakukan seperti biasa, yaitu ya paham sendirilah ya kan.
saya nggak sebutkan di sini. Jadi biasanya saya akan mendukung teman-teman itu di komentar. Siapa yang komentar akan saya dukung. Biasanya seperti itu. Biasanya ini selalu saya balas ya, karena saya akan menghargai segala sesuatu komentar. Oh, tapi ada saya yang belum saya balas kemarin-kemarin, tetapi sudah saya kunjungi semua. Hampir semua saya kunjungi, kecuali yang fiktif ya, akun-akun fiktif ini saya nggak kunjungi. Biasanya tak lihat toh, wah ini nggak niat buat, ya udah skip gitu aja biasanya. Karena ya dia pakai sub yang cadangan sih, jadi oke ya ini ya. Ini yang terakhir saya 4 hari yang lalu nggak saya balas komen, tapi sudah saya kunjungi semua. Ini sudah saya kunjungi. Teman-teman ini ya, teman-teman yang kenal ini silakan di subscribe ya, teman-teman saya ini ya, teman-teman yang luar biasa ini. Wah semangat sekali buat konten ini ya. Ini kita balas, kita love dulu lah. Thanks om, benar-benar nih perempuan. Gak mikir pakai logika om, taunya teman minta tolong ya ditolong, ternyata song. Wah sabar ya mbak. Balas lah. Wah sabar ya kak. Itu cemut ya. Ini Mbak Lila Yusuf sih kan. Ya yang kenal silakan kunjungi konten beliau, ini saya kunjungi ya. Ya satu-satu banyak gak apa-apa. Ya video baru gak dia? Ini saya belum nonton yang 50 menit barusan. Oke saya tonton ya ini ya. Cuma short ya. Cuma short. Makan apa ini? Cimin micin. Pentol micin lah ini. Cimin itu apa ya? Gak tahu saya. Cimin micin. Cimin itu apa mbak? Cimin itu apaan ya? Gitu, kita dukung aja. Like. Cimin itu apaan ya? Ya kalau udah habis ya udah. Saya biasanya sekitar 2 menit 3 menit biasanya udahan, nggak saya terusin. Iya cukup lah, nggak usah banyak-banyak. 2-3 menit udah cukup. Udah ya, untuk Mbak Dira Izinovia sudah saya kunjungi. Udah, kita biarin aja ini loading aja. Oke selanjutnya Mbak Siska Agustin, yang juga sama-sama teman ini satu komunitas nggak salah. Iya benar ya. Oh iya. Ini juga sudah semua, ini semua saya kunjungi udah semua ini. Cuma belum saya balas gitu. Saya balas lah biar hilang nanti. Masih juga ya kak. Baru balas. Ini masuk video ini Pak. Yang suka masak bisa kunjungi Mbak Siska ini ya. Beliau ini masak-masak tuh, ada review-review tentang make upnya, tutorialnya bagus sekali ya. Ya cocok nih buat yang suka-suka masak dan. Ini yang terakhir video udah saya tonton kayaknya, udah komentar juga. Saya tunggu ya komentar yang baru, video-video yang baru. Oke selanjutnya ini kita love dulu, like, terima kasih semuanya, informasi sangat bermanfaat, amin. Terima kasih juga kak. Sorry teman-teman, ini adalah balasan saya untuk teman-teman yang subscribe atau yang komentar di saya. Saya emang lama-lamain karena memang saya butuh waktu sekitar 1 jam lebih ya, ini masih panjang. Saya lamain dulu ya. Bagi teman-teman yang ingin langsung ke materi selanjutnya, langsung cek deskripsi ya. Nanti saya siapkan. Wow, ini apa nih? Oh, ini video baru ya? Oh ya, baru nonton ini. Saya tonton dulu ya. Hospital Bag melahirkan 2021 lagu. Ini suka mempersiapkan buat ibu-ibu teman-teman atau mama-mama muda yang ingin melahirkan, bisa tanya-tanya pengalaman daripada Mbak Ayu dan Mas Agus. Ya saya belum lihat ini, baru tadi nih ya, baru kita lihat aja deh. Oke.
Mempersiapkan lah contoh-contoh konten yang bagus yaitu dikasih deskripsi, dikasih hashtag, ya kan, bagus banget, keren. Nah ini yang perlu dioptimalkan buat teman-teman yang belum dikasih. Untuk judulnya biasanya diusahakan yaitu judul ini itu ada di deskripsi. Kenapa begitu? Karena algoritma daripada SEO itu biasanya melihat judulnya, lalu di dalam deskripsi ada enggak kaitannya. Biasanya begitu, hashtagnya ini tambahan. Sepaham saya ya, di publisher begitu. Tapi kalau di dunia YouTube itu saya kurang tahu ya, tapi hampir sama sih menurut saya. Karena algoritmanya sama. Saya nggak bisa on kan ya, karena takut ini. Tuh, jangan saya on kan ya. Nanti jangan kan proses. Ini kita tonton aja. Ya, sekitar 2 menit aja ya kak. Ini saya komentar dulu, dia mempersiapkan kudung ini apa ini namanya? Perlengkapan bayi. Nggak dengar dikit ya. Oh iya. Sudah sangat lengkap nih. Komentar sudah sangat lengkap nih. Buat bekalan ikan. Terima kasih ilmunya kak. Tuh, nah gini aja kalau memang daripada yang hadir absen. Nah itu cukup. Udah kak ya, saya lanjut ya kak. Kita lanjut ke Om Coy. Bagi teman-teman yang mungkin nggak suka saya floor di sini nggak apa-apa, nanti saya post, tenang aja. Tapi di sini saya hanya sharing membantu, saling ini ya, saling ya. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Selanjutnya adalah Om Coy, channel Om Coy. Silakan yang kenal silakan tonton video Om ini. Kalau nggak salah membahas tentang rumah-rumah begitu kalau nggak salah. Apabila kita telepon balik penipunya bisa loket, bahasanya ketahuan dan pasti tidak mau divideokan. Ya benar banget kak. Ya. Bang ini ya. Bang. Udah. Kita kunjungi dulu ya. Kayaknya punya video baru nih. Biasanya udah saya kunjungi semua ini, kecuali yang ada video-video baru. Oh ini ada nih. Wah ini baru nih, baru tadi. Durasinya 3 menit. Ya kita tonton 50% ya. Sate kambing, gulai dan oseng 02 Warung Pak Slamet KM 2 meningkatkan imunitas tubuh. Nomor sate. Oh ini lagi review makan kayaknya. Asik bener. Yuk. Wow, dikasih ini ya, keren ya. Keren sekali ya. Wah, enak nih kayaknya nih. Sama ini ya, apa namanya nih? Gulai. Dikasih gulai. Sate kambing gulai. Mantap. Doyan nih kayaknya. Sorry. Senggol. Jangan lama-lama ya. Nanti gak enak sama mas. Maaf ya, subscribe-nya udah banyak nih. Nah, gak tahu udah mana belum ya. Saya like ya. Mantap. Enak banget nih satenya, kok gini ya. Kering gini ya. Enak kayaknya nih. Kalau di tempat saya itu satenya hampir sama, sate segini ya, nggak terlalu panjang gini, nih panjang bagus. Dan saya juga sering atau pesen sate kambing itu yang agak kering biar enak aja, baunya biar nggak terlalu menyengat. Kalau gulainya sih opsional ya, kalau dikasih ya pas kebetulan ya nggak apa-apa, kalau belum ya mending nggak usah. Wow mantap, enak satenya. Sorry.
Wow, mantap, enak nih sate kambingnya. Pamer. Oke, bentar kita cek dulu ini ada yang rusak gak nih? Oh, sorry. Suaranya ini nanti saya potong lah ini. Tes 1. Oh, masih lancar ya. Udah 45 menit. Oh iya. Oh, 1 jam ini. Pembahasannya masih banyak. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini udah nonton. Udah masuk ya. Dan lain banyak ya, ini bisa saya akan kunjungi sampai habis biasanya. Ini juga sudah saya kunjungi kakak ini, luar biasa, terima kasih. Amin, semoga bermanfaat. Yuk. Wah, ini hebat ya, udah 2000 subscriber, keren. Ini, sorry. Cek, ini soundnya. Bentar ya, saya mulai bentar aja. Cek. Cek 1 2. Oke, udah beres ya. Oh, ini tentang ini. Biasa. Oke, kita biarin aja. Kita tonton. Jadi begitu ya teman-teman yang ingin saling dukung-mendukung, ya kita dukunglah channel yang lain. Bagi teman-teman yang ingin selalu mendukung, ya kita saling-saling mendukung. Insya ini kan saya balas semua ya. Ya pasti biasanya nggak ada yang tertinggal. Semuanya pasti saya balas. Kebetulan memang 2 hari kemarin saya nggak. Tapi sudah saya balas langsung biasanya. Ininya yang belum saya balas komentar. Nah, kalau untuk kunjungan selalu saya langsung biasanya. Jadi itu ya untuk subscriber ya. Jangan lupa kalau kita sering-sering update, biar subscriber spam kita itu hilang. Yuk kita langsung update, kalau bisa update yang rutin begitu. Kalau saya biasanya update-nya ini ya, saya biasanya 3 hari sekali. Contoh di sini. Ini saya punya video nih buat besok ini, belum 2 hari lagi nih. Sekarang hari ini tadi udah 1, mungkin tanggal 26 nanti bakalnya ini nanti saya update. Ini yang mau saya update besok. Untuk 28 belum, 30 juga belum. Mungkin video ini yang saya tayangkan dengan 28 atau 30 kalau udah memenuhi syarat ya. Jadi sekitar ini ya. Kita membuat video itu jangan terlalu lama dan jangan terlalu cepat menurut saya ya. Bebas kalau kita bisa membuat konten cepat ya, bebas, setiap hari bisa banyak nggak apa-apa, bebas. Cuma kalau saya biasanya saya urut, nggak akan saya upload semua, saya akan jadwal begini. Kita akan jadwal. Contoh ini tadi kan saya jadwal di sini tayang di jam berapa. Contoh ya ini ya, belum saya jadwal. Ini saya jadwalkan tanggal 26 jam berapa. Kalau saya biasanya itu jam-jam jam berapa ya? Jam-jam siang. Kenapa kok siang? Ada alasannya teman-teman. Kenapa nggak pagi aja? Saya memilih siang itu karena alasan banyak hal. Pertama, kalau kita pakai jam siang itu jam santai, jam istirahat, jam capeknya orang bekerja. Biasanya itu pegang HP, lihat HP video, atau menjaga nih apa bahasa Indonesianya, atau mempersiapkan kita di jam sore. Karena di jam sore itu otomatis subscribe atau algoritma Google akan memeriksa spam di channel kita. Ya, subscriber kita akan berkurang. Biasanya kurang 5, 10, 20 saya pernah. Sampai 40 juga pernah. Berkurang minus 20 kan pernah saya. Nah, untuk mengatasi itu biasanya saya up-kan di jam sore.
Tapi saya uploadnya di jam siang. Biar apa? Biar menyebar dulu dia. Menyebar dulu ke teman-teman, ada like, ada komentar lah, baru sekitar sore dia sudah mapan, udah siap untuk ditayangkan, ditonton sama lebih banyak lagi gitu. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya terserah. Itu triknya saya menggunakan jam siang itu karena itu menjaga nih subscriber yang hilang tadi. Tapi kalau pingin aman, santai ya habis maghrib itu udah enak. Cari tempat atau waktu yang orang itu santai, bisa nonton video ya di antara sore, siang, malam atau pagi-pagi biasanya ya. Itu ya nanti ya. Ini saya akan jadwal, nanti saya belum membuat thumbnail. Habis ini saya akan buat thumbnail. Di video ini juga nanti saya buatkan thumbnail. Tapi sebelumnya saya akan bahas ini subscriber. Saya kira sudah sih subscriber ya. Subscribernya sudah kayaknya. Apalagi ya kurang lebih seperti itulah. Nanti tips dan triknya nanti saya kasih yang lain ya. Saya kasih yang lain. Oke, ini suara saya makin kecil aja nih. Nanti juga saya yang besarkan nih, cara membesarkan ini ada triknya nanti. Oke, kita langsung aja ke sini ya. Ngobrol sejam gak kerasa ya nih. Minum lagi deh. Alhamdulillah. Jadi kita lanjut. Untuk subscriber kurang lebih seperti itu ya. Dan jangan lupa saling cari seperti ini ya guys. Ini belum saya balas semua. Nanti akan saya balas, tenang aja, oke? Ini belum, masih banyak yang. Oke teman-teman, untuk materi subscriber yang saya sarankan tadi udah banyak ya saya kira. Kalau ada teman-teman yang ingin ini ya silakan. Selanjutnya adalah jam tayang. Jujur saja jam tayang saya masih kecil, karena membuat jam tayang itu sangat susah. Lihat 294, tapi ini udah banyak menurut saya, karena pertama itu sekitar 144 pada saat bulan Mei kemarin, 28 Mei ini masih 144 ya, 2 Mei ini, dan sekarang sekitar berapa ini? 1-2 minggu saya bisa menghasilkan 298, dan ini mudah-mudahan terus bertambah. 298 dikurangi 144. Saya masih ingat betul, masih 144 pada saat itu, Mei akhirnya. Dan kita mendapatkan 154. Ya kan? 154. Katakan kita kali 1 bulan 4 dapat 600. Ya, mudah-mudahan lebih banyak lagi kalau kita banyak penontonnya begitu. Apa-apa kan? Dan butuh sekitar 1-2 bulan, 3 bulan lah untuk monet. Tapi saya target bulan depan, Juli akhir atau Agustus ini saya harus sudah monet, sudah monet dan sudah menghasilkan dolar. Saya optimis. Bagaimana caranya bisa 4.000? Waduh, banyak cara yang bisa digunakan. Ya, apa caranya? Yang pertama, saya buka dulu ya. CT, kita bahas CT. Dalam jam tayang itu bisa yang berbagai cara ya. Kalau saya biasanya menggunakan teknik ini. Yang pertama adalah teknikal yang saya gunakan untuk menambah CT. Ini belum saya begitu praktekkan, baru kemarin ya, sekitar ada penambahan jam tayang. Karena agak susah ya, jam tayang ini agak susah. Daripada subscriber gampang, jam tayangnya yang susah. Jam tayang ini yang susah, yang ini gampang. Ini mungkin sebulan-bulan depan udah selesai. Ini yang lama. Jadi pertama saya menggunakan teknikal apa ya, kemarin saya lupa. Itu tadi yang saling mendukung itu tadi ya, better lah sama teman-teman yang siap, paham lah yang saya sebut battle ini. Kita tetap dijalankan, nambah sub juga nambah CT, tetaplah dijalankan. Nomor 2, saya menggunakan multi window
ROM ya. Ini banyak yang udah tahu. Saya nggak praktekkan di sini kayaknya. Praktekkan nggak ya? Jadi di sini saya sudah menyiapkan berbagai macam. Sebenarnya nggak di komputer ini ya, di komputer satunya ini, di laptop satunya ini saya sudah punya banyak. Nomor 2.2 ini saya sudah siapkan, tinggal nge-play aja. Ya ini ya, saya sudah siapkan 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah saya siapkan di laptop sebelah. Ini nanti akan saya gunakan untuk menambah CT. Saya sebutkan nggak di sini, aman nggak ya? Jadi takutnya nggak enak. Jangan ya. Jadi untuk multi window ini silakan kontak saya aja kalau ingin tahu caranya. Terus nomor 3 yaitu menggunakan RDP. Ya, RDP ini salah satunya sama dengan yang atas, sama. Sistemnya sama, cuma dia lebih on time aja. Kalau di ini kan kita physical lah, intranet. Jadi kita menggunakan multi data di kita. Tapi kalau RDP ini internet. Artinya apa? Dia sudah otomatis mengakses di dunia online. RDP. Kita lihat Remote Desktop Protocol, di mana kita menyewa sebuah server di dalam sebuah penyedia server hosting ya. Jadi kita menyewa sebuah komputer di dalam sebuah penyewaan hosting biasanya ya. Kita sewa dan kita remote. Untuk isinya dalam komputer itu biasanya kita tentukan mau pakai Linux, mau pakai Windows, mau pakai apa lagi. Nah ini ya. Jadi kita meremote sebuah komputer di sini. Ya menggunakan komputer yang ada. Dia bisa mengakses apapun yang dia mau. Dia juga terhubung dengan internet dan punya IP dan disewakan. Per bulannya ya mungkin sekitar 30.000, 40.000 sampai 100 ke atas banyak, tergantung dengan spesifikasi komputernya. Ya, pakai komputer yang apa gitu. Ini komputer. Ya, bisa nanti dicek aja di remote desktop menggunakan remote desktop ini ya. Tapi bagi yang paham, kalau nggak paham jangan pakai HP juga bisa. RDP namanya, RDP di Android bisa dicari sendiri. Wah ini udah saya tonton habis tadi. Saya close ya. Oke, untuk jam tayang yaitu menggunakan itu ya saya biasanya. Dan yang terakhir yaitu ngemis. Sama kayak nomor 1, cuma battle itu ya mungkin lebih panjang. Tapi kalau ngemis ini ya seperti yang kita lakukan, ngemis SUP gitu ya. Nanti otomatis kita punya tambahan CT kurang lebih, atau mengikuti event-event di grup ya. Biasanya kan ada grup-grup itu punya event, yuk kita saling. Nah itu bagus banget tuh di grup ini nih. Siapa nih? Jangan mana ya, ini nih ya, bagus ya. Oke. Kita lanjut ke mana tadi? Udah 1 jam nih, mau 1 jam. Oh iya, mau 1 jam bro. Tenang, masih panjang. Oke, sampai mana tadi? Ya JT ya, kurang lebih kalau untuk JT sendiri saya menggunakan technical ini yang mudah-mudahan bisa lebih tambah lagi ya. Dan saya kira akan saya gunakan untuk ini 22 Juni ini sudah mulai masuk. 22 Juni ini saya baru mulai itu kemarin tanggal berapa? Ini kemarin saya full day ya ini. Saya menggunakan technical nomor berapa tadi? Ini ya, full day. Ini yang saya gunakan masih ini sama ini 2 sama 4. Yang lainnya belum saya gunakan. Ya kalau saya gunakan mungkin lebih banyak kali ya. Karena saya lebih fokus di konten dulu. Kalau udah nyampe 1000 baru saya genjot ini. Ya sampai selesai lah. Jadi sekitar udah 22, mungkin lebih nongol nanti sekitar minggu depan ini saya genjot lagi, mudah-mudahan ya.
Ini mudah-mudahan minggu depan udah 1000 subscriber. Amin. Terus untuk selanjutnya yaitu JT sudah ya. Nah, subscriber pengalaman itu. Sekarang adalah tips dan triknya. Tips ya. Tips dan trik. Nah, nggak tahu ini termasuk trik atau enggak. Ya kalau mau diambil ya apa silakan, mau dibaca. Oke. Tips dan triknya banyak, tergantung dengan bidang dan kategorinya. Kita pengen kategori apa dulu? Satu, konten ya. Jelas, kita bahas konten aja dulu. Kategori konten di sini yaitu bagaimana sih caranya, tips dan triknya konten ini bisa maksimal ya. Karena saya sendiri masih merasa kurang di dalam konten karena pembuatan keterbatasan saya. Salah satu ya keterbatasan tim, saya nggak ada tim. Terus keterbatasan kamera, saya juga nggak punya kamera, kameranya nggak bisa dipakai, saya pakai kamera HP. Dan keterbatasan kemauan, saya agak males kalau ngedit terlalu banyak, itu males. Yang penting tersampaikan ya udah, biasanya begitu. Kalau ngedit terlalu banyak itu agak ya waktu saya yang tersingkat, yang tersita nanti terlalu panjang. Biasanya saya optimalkan di lain-lain. Saya menggunakan metode ini atau konten seperti ini. Kenapa? Karena di dalam keseharian kita itu bisa saja suatu saat nanti orang itu mencari apa yang dicari di dalam konten saya begitu. Contoh ya. Contoh saya yang lama-lama mungkin udah. Oh, mungkin ini bisa kita cari yang ini. Unboxing atau review calling pad R1. Oh, sorry. Ya, kita kalau cari di Google ya. Google ya, bukan YouTube ya, Google. Dia akan keluar nomor 1 sesuai dengan ininya saya. Ya, masih banyak yang lain ya. Alhamdulillah saya masih 1 ya ini. Karena emang judulnya sama. Unboxing dan review laptop calling pad. Ya, ini calling pad. Sama ya. Calling pad R1, ini saya hapus coba. Wah, ada beda ya hasilnya karena memang ini kok malah keluar di sini. Oh, ini saya tagnya saya taruh ya. Ini tagnya ini saya taruh. Nah, ini juga nanti masuk di trip ya, tips ya. Ada tips triknya. Ya, ada tips dan triknya. Kok bisa muncul di konten ini? Ya, nanti saya tunjukkan. Ya. Laptop NAS serta sendiri ini salah satu contoh. Jadi pertama, buatlah judul itu full 100 huruf. Itu harus di fullin 100. Menurut saya seperti itu ya. Kalau kurang ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa di fullin dan itu yang relevan. Artinya apa? Banyak orang yang mencari. Contoh di sini ya, saya cari di sini calling pad. Saya cari dulu biasanya judul yang bagus itu apa sih. Yaudah, saya kan punya barang ini calling pad R1. Saya akan review dan unboxing. Ya udah, saya cari ini. Klik. Ternyata di sini ada ini ada sekitar 445.000 hasil. Artinya apa? Ada konten sekitar 445.000 ini yang membahas tentang ini. Jadi saingan kita itu ini. Kalau di bawah 1 juta itu masih mudah. Tapi kalau di atas 1 juta, ini 1.400.000 katakanlah, itu agak susah. Jadi kita harus cari yang berbeda. Akhirnya apa? Saya kasih ini, pakai ini. Unboxingnya saya taruh. Contoh ini, contoh aja ini ya. Saya hanya ingin menunjukkan kalau mau niru ya silakan, kalau enggak ya bebas, enggak ada yang maksa. Di sini hanya menunjukkan. Kalau ada yang lebih baik ya silakan. Kan enggak harus sesuai ini. Saya ini saja. Ya itu ya, biasanya cari ini. Lalu deskripsinya bagaimana? Ya kita cari apa yang mengenai ini, ya kan?
Kita cari isi dengan deskripsi di dosbooknya kah, di mana kah, kita tulis aja. Jangan lupa dikasih tag atau keyword-keyword yang cocok. Contoh, di sini ada konten. Ya udah kita copy aja di sini. Cek. Kita copy, kita taruh di notepad. Kita taruh di notepad ya, notepad. Nah, kita cari lagi di sini. Oh ini nggak apa-apa, kita copy taruh di sini. Kita nanti kumpulkan menjadi satu di sini gitu kira-kira. Hashtagnya ini dari mana? Saya biasanya menggunakan pihak ketiga, yaitu namanya adalah tag YouTube. Ini ya tag YouTube. Oke, di tag ini ya. YouTube Ranker ini ganti nama kayak kemarin nggak gini. Ini ya. Di sini kita banyak bisa membuat sebuah pendukung daripada postingan kita. Kenapa kok harus seperti ini? Karena konten yang SEO itu sangat dibutuhkan. SEO itu Search Engine Optimal. Apa maksudnya? Yaitu sebuah teknikal yang wajib kita ketahui, yang wajib kita lakukan agar konten kita mudah ditemukan oleh orang lain sesuai dengan apa yang dia cari. Ya, optimasi mesin pencari dan search engine. Mesin pencari siapa? Ya YouTube sama Google gitu. Ya, traffic ya. Apa yang maksudnya SEO? Saya jelaskan dari search engine optimal, kemudian mesin terus. Keputusan besar yang dapat meningkatkan keputusan besar yang dapat meningkatkan bisnis Anda biar ketemu. Itu namanya SEO. Apa biar kesempatan besar kita muncul? Yaitu memperlengkap kebutuhan yang dicari orang. Kalau orang tadi mencari unboxing ini, ya udah kita bahas ini semua. Apa yang saya isi ya ini saya copy, saya taruh di sini. Saya tulis lagi di sini juga. Tuh calling pad saya tulis lagi di sini. Fungsinya saya tulis lagi. Deskripsinya saya tulis lagi tekniknya di sini. Hashtagnya juga saya tulis lagi dan lain-lain. Dan thumbnailnya nanti saya bahas thumbnailnya, tapi sebelumnya saya bahas ini dulu. Habis ini thumbnailnya akan saya bahas. Untuk RDP-nya sudah, SEO-nya juga sudah. Saya biasanya menggunakan ini ya biasanya, tapi nggak sering. Biasanya kalau lagi buntu, tahu kan buntu? Buntu itu lagi susah mikirnya karena sudah banyak pikiran. Saya cari yang instan aja. Tapi mau dilakukan ya silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Apa? Yaitu membuat hashtag generator. Kita buat generator otomatis. Kita klik aja di sini hashtag generator. Hashtag generator ini nanti bisa saya jadikan teks. Contoh saya akan kontennya lain ya mungkin ya. Oke, kita buat konten yang lain. Yang lagi apa? Konten yang lain. Ini kali ya, WhatsApp kali. Ini nggak banyak. Nanti yang lain. Yang baru-baru mungkin ini kali. Nah, ini kali waspada penipu ya. Tuh ini kan, ya kurang lebih seperti ini ya. Oke, penipu di ini ya. Kita ambil poin pentingnya aja. Kenali ciri-ciri penipuan, ciri penipu atau penipu, SMS penipu gitu. Kita cari kata-kata inti. Kalau kita cari semua kan muncul, tapi harus 2 keyword yang mungkin itu lebih banyak potensial. Contoh penipu sama pesan atau pesan penipu. Itu bisa pesan penipu. Gunanya apa ya, dia biar nge-create sendiri ya, ternyata ada pesan penipu, pesan penipuan. Penipuan. Oh gak ada, kita penipuan aja. Tuh kan banyak. Wow, banyak banget ya ini. Lah.
carilah tag-tag yang relevan. Jadi kita bisa select semua. Kalau merasa relevan kita copy di sini. Kalau kita udah copy kita taruh di sini. Oh ini ya, udah banyak di sini ya penipuan. Penipuan. Saya biasanya udah ini saya taruh di sini. Ya, biasanya untuk judul ini selalu saya copy balik di sini dan saya akan bahas di dalamnya sehingga dia akan keluar. Dan hashtag saya kasih, tagnya juga saya kasih lagi. Thumbnailnya nanti saya bahas ya setelah ini. Terus nanti biasanya saya tampilkan sedikit lagi, saya isi tagnya di sini. Saya copy tadi yang habis dari sini. Saya copy ini tanggalnya sekian, kita isi semua ini yang lengkap sesuai. Ya kalau bisa ini jangan lupa diisi, jangan dikosong ya sertifikat teks ini nggak apa-apa kan, saya tidak kan, pilih yang nomor 2 aja ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk yang lain, tool yang lain saya floorkan aja, nggak ada yang disembunyikan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Bisa menggunakan tag ekstraktor untuk audit. Ini audit saja, saya belum pernah coba ini, nanti aja coba. Untuk tag extractor tool ini adalah salah satu untuk membuat teks, tapi ini adalah saya boleh katakan kita meniru daripada channel orang lain ya. Contoh ya, saya buat di sini ya. Oh ini sama ternyata, saya copy linknya di sini, copy link saya taruh di sini. Kita cek apakah tagnya dia itu bagus. Kalau bagus ya kita copy, kalau nggak bagus ya nggak usah. Apakah ini melanggar? Saya kira enggak ya, karena toh dia juga menyediakan di luar juga publik ya, tidak disembunyikan. Jadi kita bisa copy, tapi ya enggak semua dong. Kita copy yang mana yang pilih ya gitu ya, mana yang mungkin cocok kita copy, kita taruh di sini gitu. Kira-kira seperti itu ya. Klik kanan copy paste teks ya. Untuk audit saya belum pernah, coba aja, yuk kita coba sih audit. Saya belum pernah nyoba ini yang audit. Kita klik aja channelnya, channel yang BM kita audit. Nggak tahu maksudnya apa di audit. Oke, sambil nunggu kita bahas tentang apa tadi, konten ya. Kita bahas tentang konten. Tidak ada hasil ya, nggak tahu nih kenapa. Oke, kita langsung ke sini, kita bahas konten lagi. Tadi udah ya untuk masalah konten ya. Kalau masalah konten sudah. Apa yang bahas apa tadi, lupa sih. Tips dan trik ya. Untuk thumbnail, sekarang thumbnail ya. Thumbnail dari video juga bisa kita gunakan, tapi menurut saya adalah custom thumbnail yang lebih bagus ya. Nah, ini tadi rekomendasinya udah bagus ya ini. Post frekuensi, low frekuensi. Oh, video completeness maksudnya apa ini, nggak paham. Subscriber comments itu likes rata-rata yang suka. Oh ini ya, alhamdulillah banyak yang ya ini ya nggak tahu nih maksudnya, tapi 70% bagus lah. Buat itu aja, audit aja sih. Nah sekarang thumbnail ya. Saya biasanya menggunakan custom thumbnail seperti ini. Saya sudah pernah membuat tutorial belum ya, lupa. Ini sudah ada membuat dengan menggunakan Canva itu yang saya posting di channel satunya. Kalian bisa menggunakan Canva. Mana ya? Canva. Ini ya, tool sakti ini ya. Kita bisa menggunakan yang namanya Canva. Canva ini kita bisa kayak apa isinya kalau nggak salah dia cara membuat desain di sebuah Canva. 18 menit ini main. Nah ini
Ya ini ya, tuh banyak sekali yang bisa kita lakukan di Canva. Bisa, salah satunya menggunakan thumbnail. Oke, ini bocoran pertama ya, menggunakan thumbnail. Tapi saya biasanya tidak menggunakan ini, dan ya males-males aja nanti saya bisa pakai kalau lagi nggak ada nggak ada inspirasi, biasanya buka ini, saya nanti dapat inspirasi ini ya. Tapi biasanya saya menggunakan Photoshop ya. Ini saya buka Photoshop. Saya biasanya menggunakan Photoshop. Saya menggunakan Photoshop. Ini kita tunggu, buka dulu. Saya menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konten. Ini ya, sesuai dengan konten ini kita buat. Kalau membahas tentang Canva, ya udah saya akan isi thumbnailnya menggunakan Canva. Sini dia ada logonya kan. Atau dengan kata-kata yang sangat menarik, contohnya. Contoh. Ini yang belum saya buat ini. Nanti saya buatkan ini. Kita cek aja videonya. Iseng pakai aplikasi prediksi wajah calon anak dengan mencocokkan wajah dengan pasangan kita. Ini nanti kita buatkan cara ini, tapi saya tunjukkan saya biasanya sudah menggunakan thumbnail di sini. Jadi thumbnail saya ini sudah saya siapkan di satu file ini. Jadi saya tinggal menyusun aja. Ini kemarin terakhir nggak salah ya. Nah, ini kesempatan. Ini masalah apa kemarin? Oh iya, masalah Facebook. Ya ini ya. Dan banyak lagi yang sudah saya buat di sini. Ini kemarin kalau nggak salah cara mengatasi tag spam gambar dan video di dalam Facebook. Ini ya, saya buat sesuai dengan judulnya aja, gak usah neko-neko. Yang jelas yang bisa dibaca orang dan bisa mencolok atau sesuatu yang menarik. Kenapa kok harus begini? Karena potensi klik daripada penonton itu penting nanti buat pengiklanan. Contoh salah satu. Contoh kedua yaitu pentingnya untuk teman-teman biar lebih tertarik dengan video kita. Wah, bagus nih gitu. Akhirnya dia ngeklik. Akhirnya nonton video kita dong. Karena thumbnail ini yang penting menurut saya. Tampilan pertama dalam YouTube ya, ini harus tampilnya harus perfect. Ya, harus bisa dilihat. Kemarin saya buat ini ya. Ada banyak yang bisa kita buat di sini. Kalau nggak bisa dengan Photoshop, ya bisa menggunakan Canva tadi itu boleh. Tuh ya, banyak ini. Saya bisa, ini juga sama. Ini buat sendiri ya, tidak kok ngopi. Buat sendiri. Memang gambar-gambar ini tidak saya buat. Biasanya saya comot, mana saya ambil gambar ini, saya taruh di sini. Contoh, nih ya, saya tambahkan tagnya di sini. Ini ya, ada semua. Ini biasanya saya coba gambarnya. Yang penting kita edit dengan sedemikian rupa biar tidak kena cipta. Dari gambar sendiri, bebas kita cari ya di mana. Di Canva udah banyak banget tuh yang gratis. Ini kita susun lagi kata-katanya. Untuk font sendiri ya disiapkan aja fontnya. Oh sorry. Ini font. Di sini banyak font yang bisa kita gunakan. Kalau pakai laptop banyak font ya. Kalau pakai HP juga banyak. Download kalau nggak punya, download aja namanya Dafont. Sini kita bisa cari font-font yang menarik di sini. Satu aplikasi itu semua. Dan biasanya satu judul ini tidak saya jadikan satu, jadi saya utamakan mana yang lebih dominan. Apa? Huawei. Saya besarin Huawei-nya. Ini contohnya di sini Huawei ini ya. Saya sendiri kan di dia. Saya besarin dia biar orang pertama kali itu melihat Huawei menonjol. Satu aplikasi Huawei gitu untuk semua Pak. Kira-kira seperti itu ya tipsnya. Jadi buatlah sebuah thumbnail yang sangat menarik agar orang itu tertarik. Meskipun
sebisanya. Saya juga belum bisa maksimalnya. Ini banyak font yang bisa kita buat. Kita cari top aja di sini. Kita cari download gratis ya, ini semuanya gratis. Ya, gitu ya. Oke, selanjutnya kita download di sini ya kalau yang pakai Windows. Kalau pakai HP mungkin bisa apa enggak saya nggak tahu. Nggak pernah soal. Kita taruh di sini nanti otomatis keluar fontnya. Banyak lagi yang lain ini juga semuanya. Ini jadi thumbnail menurut saya itu penting banget. Karena biar ya meskipun bisa seperti ini ya, kasaran seperti ini ya lumayan kan. Biar gak terlalu monoton aja. Ini yang lama banget ini ya. Oh iya, ini yang buat ini. Semuanya masih saya simpan baik di sini. Oh ini masih ada semua. Oh ini Canva ini. Iya. Jadi begitu ya teman-teman. Untuk membuat thumbnail itu harus disesuaikan dengan channelnya, dan buatlah thumbnail yang bisa menarik penonton itu ngeklik. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Karena thumbnail menurut saya penting banget. Contoh kita lihat thumbnail orang lain. Kita cek di thumbnail orang lain. Wah, nggak muncul. Oh ini ya. Kita cek di thumbnail. Nah, contoh seperti ini. Simple kan, tapi kan menarik. Simple tapi menarik. Ya kan? Simple tapi menarik. Ya ini nih yang jangan disentuh, dia nggak ada thumbnail. Tapi kalau dia viral ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kayak gini, thumbnail menarik, ya kan? Ya banyak kan ya thumbnail yang sangat menarik yang bisa kita contoh. Cara buatnya ya bisa menggunakan HP, pakai software editing kan banyak itu. Kalau komputer Photoshop atau pakai Canva tadi. Banyak cara yang bisa digunakan. Tinggal kita aja mau apa enggak. Gitu saudara. Jadi ini ya kurang lebih seperti ini ya sudah ya. Untuk tips dan triknya saya kira di situ ya. Apalagi ya sebenarnya banyak sekali. Dan juga untuk yang lainnya ini dapat apa ini kok? Oh ini video banyak penonton 51, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah komentar ya. Nanti saya balas. Untuk subscriber juga kita harus sering-sering cek ini ya. Saya biasanya sering cek ini, yaitu sepanjang waktu saya cek di sini. Lupa ini nggak saya bahas tadi. Jadi subscribe ini kita subscribe ya, jangan lupa. Ini menunjukkan bahwa mereka subscribe kita, tapi kita yang belum subscribe. Ya subscribe aja, cari yang lain. Di view 50 biar kelihatan semua. Yang biru berarti belum. Yang ini sudah ya. Buat teman-teman yang pakai komputer bisa, atau pakai HP, pakai versi desktop, ini harus ditekan aja biar kita saling subscribe dengan yang lain gitu ya. Sama-sama untung lah, masa mau untung sendiri, jangan ya. Diklik ya ini yang belum nggak apa-apa, di subscribe aja. Oh nggak rugi ya kok. Nah di subscribe aja semua tuh. Dia juga nambah, kita juga nambah, sama-sama untung kan. Oh ini mau 1000 nih. Selamat ya buat teman-teman ini. Tuh udah banyak ini teman-teman tuh. Masuk lagi. Biar kita sama-sama untuk. Wah ini banyak banget ya. Udah saya klik semuanya ini biasanya. Ya teman-teman tolong dibuka aja caranya, yaitu di Studio Android, Studio YouTube ya maksud saya. Lalu di subscribe baru di sebelah sini kita klik. Nanti kita buka. Nah, setiap hari pasti ada sesuatu yang baru. Apa-apa kita klik aja semuanya. Tidak ada. Tuh, sudah habis ya. Oh masih ada ini. Masih ada ternyata, banyak banget. Oke.
Kalau ada yang biru lagi nanti klik lagi. Apa-apa. Udah, masih ada. Ini banyak banget berarti. Saya klik lagi terus. Tuh banyak. Orang stres. Nicknya bagus banget. Ini masih ada sekitar 50-40an. Oh ini masih ada. Ya sukses ya buat teman-teman ini ya. Subscriber kita ini banyak. Kita share balik ya. Oke. Udah habis ini masih ada. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Wah, banyak sekali. Ya, subscribe. Oke. Yes. Oke. Wah, banyak ya kita share ya. Oke. Kita klik aja terus. Nah ini banyak banget nih. Ya nanti saya teruskan ini. Udah habis nih. Nah kira-kira seperti itu ya. Oke. Ya kalau ada sempat nanti silakan. Ini ada komentar-komentar baru nanti saya kunjungin semua teman. Wah sub saya nambah lagi. Alhamdulillah. Jadi itu teman-teman ya. Ini saya membuat video ini karena berapa nih? 1 jam 26 menit. Pengennya 2 jam tapi sudah lebih 1 jam gak apa minimal. Bagus lah. Jadi tadi bahasanya banyak banget. Yang pertama pengenalan YouTube, subscriber, jam tayang, tips dan triknya. Kurang lebih ini ada sudah banyak ya. Nanti barangkali teman-teman ingin lebih lanjut silahkan komentar aja. Kalau merasa ada sesuatu yang kurang tepat di video ini bisa PM saya ya. Nanti akan saya post karena saya di sini floor-flooran apa adanya saya tunjukkan. Tapi tujuan saya bukan untuk apa-apa karena kita menunjukkan bahwa kita harus saling mendukung. Jadi tujuan kita sama, tidak ada unsur benci dan seterusnya, tidak ada. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, ini udah saya tutup ya, nggak usah. Nah untuk ini nanti akan saya beri tutorial sendiri cara membuat audio. Nanti saya edit lagi. Ini udah, saya kira udah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Ini banyak belum saya balas ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, mudah-mudahan kita menjadi yang lebih baik untuk besok-besok. Dadah.